Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi terkait dengan bagaimana cara kita mengatasi blue screen Windows 7 pada laptop yang kita miliki. Mengingat banyaknya pertanyaan dari beberapa teman-teman kita terkait dengan errornya Windows yang kita miliki, maka dalam kesempatan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk membuat jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Semoga apa yang saya berikan, apa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Oke teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini seperti yang sudah saya janjikan tadi, ini kita akan biasanya saya berbagi mengenai soal SBMPTN dan informasi lainnya yang terupdate. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara kita mengatasi blue screen Windows 7 pada laptop yang kita miliki. Oke teman-teman, blue screen itu nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman tampilan laptopnya tiba-tiba seperti ini, ketika kita nyalain lagi misalkan ini, berarti ini namanya blue screen, artinya berarti laptop teman-teman ada yang suatu yang error, biasanya pada hard disknya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan yang datang dari teman kita Bang Ribi, kamu dan dia. Bang Ribi, kamu dan dia gitu ya. Halo Bang Ribi, kamu dan dia. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa saya berikan bisa bermanfaat untuk Abang pada khususnya dan untuk teman-teman yang lain pada umumnya gitu. Bang, itu udah diklik save mode tapi tetap blue screen, gimana ya caranya? Nah, nanti saya jawab langsung ya, wait per minute gitu ya. Oke, jadi informasi yang saya berikan ini berdasarkan apa yang sudah saya janjikan di sini ya. Jadi pertama, Abang nanti ikuti dari awal ya, video itu ditonton lagi dari awal. Kemudian masuk ke save mode. Kalau misalkan masih blue screen, berarti intinya Abang cek dulu sebelum menyalakan, apakah Abang sudah pernah install suatu program ya, atau aplikasi gitu ya, atau aplikasi install program, software atau ya software bisa juga telah install suatu aplikasi, misalkan sebelumnya pernah install itu dulu nggak? Nah, saat Abang menginstal ini, kemudian tiba-tiba awalnya tidak ada masalah misalkan ya, kemudian Abang matikan si laptop itu, ternyata setelah dimatikan dia jadi blue screen. Nah, maka tugas Abang adalah harus mengecek dulu apakah pernah menginstall ini atau belum. Nah, kalau pernah, berarti dengan terpaksa Abang harus uninstall lagi. Nah, jadi harus dihapus programnya itu, softwarenya semua, aplikasinya dihapus dulu. Nah, melalui apa? Bisa melalui save mode masuknya nanti. Kalau tidak bisa masuk gitu, bisa kalau save mode bisa masuk itu nanti masuk ke sistem restore. Jadi di restore. Nah, di restore kepada apa? Dalam keadaan Abang sebelum menginstall ini. Kalau misalkan menginstall ini tanggal 19 April misalkan ya, tadi misalkan kemudian errornya tadi 2020, maka Abang berarti install ulangnya nanti bisa mundur nih tanggal 18 April 2020 atau 17, pokoknya dari tanggal 18 ke belakang aja lah, 18, 17, 15 gitu, lebih bagus pokoknya, dimana keadaan laptop itu belum error gitu ya Bang ya. Nah, silakan, jadi jawabannya silakan diikuti dari awal videonya. Kalau misalkan tetap belum bisa, nanti tadi dihapus super atau program yang pernah kita install gitu ya, kemudian di uninstall, kemudian di sistem restore nanti pilihnya gitu. Barangkali Bang ya, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Selamat mencobanya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bang Ded Xcraver, 1 minggu yang lalu. Mohon maaf nih baru direspon ya. Sebetulnya sudah saya balas nih di sini. Bang, kalau sistem restore itu kan mengembalikan laptop ke waktu yang sebelumnya. Betul. Iya, betul sekali nih. Jadi sistem restore itu mengembalikan data ke awal, mengembalikan Windows sistem ke sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum terjadinya error ya. Enggak terjadinya error. Nah, jadi bukan ke sebelumnya, ada awal dari pabrikan, bukan. Tapi sebelum terjadi error. Makanya di sini pilih tangga. Nah, tugas Abang nanti pilih tangga berapa. Nah, mau ke settingan awal boleh. Tanggal berapa kita beli? Berarti tanggal yang terlama berarti di sini.
2018 atau misalkan 2018 gitu. Terbarunya ya berarti sebelum kita menginstall apapun itu program, karena biasanya blue screen itu terjadi karena kita sudah menginstall suatu program, nah, aplikasi software gitu teman-teman ya. Nah, jadi dipilih tanggal, disesuaikan. Kalau mau ke setelan awal berarti setelan pabrik ya kita harus ingat lagi tanggal berapa itu. Nah, ya biasanya yang terlama sih, yang terlama berarti itu. Nah, itu ya. Nah, itu tim John-nya gimana Bang? Soalnya aku udah coba sistem shop tanpa settingan apapun tapi masih blue screen. Nah, tim John-nya tadi disesuaikan tanggalnya itu Bang ya. Nah, kita disesuaikan. Kemudian juga udah, kalau belum berarti ini kemungkinan tangganya nih. Jadi cek dulu tanggal berapa, karena biasanya kalau dipilih tanggal itu sudah ada tanggal berapa, jam berapanya sudah ada itu. Nah, gitu Bang. Oke, semoga bermanfaat. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini 1 hari yang lalu, masih hangat kemarin ya. Di video yang ini nih, di cara mengatasi blue screen pada Windows 7 part 2 yang bagian kedua. Saya blue screen gara-gara install gitu ya, Intel HD driver, tapi kalau tidak diinstal kinerjanya aneh. Terus gimana caranya? Ya, tadi sudah dibahas tuh kan. Coba uninstall dulu kan. Nanti kalau sudah kembali normal diinstal lagi dengan cara klik kanan. Nah, gitu ya. Semoga berhasil ya. Siap kan? Semoga berhasil ya. Oke, jadi gini. Kalau misalkan tetap mau menginstal itu Intel HD driver ini, berarti kita ya pertama tetap harus uninstall dulu. Nah, dihapus dulu. Tetap dihapus dulu, uninstall dulu sama kita si software itunya. Nah, kalau nggak bisa uninstall, nggak masuk ke save mode, bisa langsung sistem restore, pilihnya nanti sistem restore. Pokoknya cek aja lah cara masuk ke sistem restore, cari sama kita di googling aja, tergantung laptopnya masing-masing yang dimiliki gitu. Kalau saya kan ini waktu itu ini pakai Machines ya, Machines laptop Machines by Acer, ini Acer, jadi produk Acer waktu itu ini. Jadi masuk ke sini. Nah, kalau tetap mau dipasang si ini, maka sama kita boleh diinstal lagi, dengan catatan nanti di sini klik kanan, di sini klik kanan pilih run, biasanya run as administrator. Nah, itu jadi dikhawatirkan nanti si program ini tidak sesuai dengan laptop yang kita miliki gitu, dengan software hardware yang kita miliki, makanya di run as administrator. Jadi dipaksa untuk sama gitu teman-teman ya. Tetap ini tuh di run as administrator. Semoga berhasil, selamat mencoba. Oke, katanya ya. Ada lagi nggak? Nah, udah. Oh, ini kalau ini 5 bulan yang lalu, ya mohon maaf nih. Datanya yang di local disk C dan E kehapus nggak? Jadi gini, ketika kita saat merestore ya, maka data yang di C itu yang hilang. Yang hilang itu pun tergantung saat kita pilih tanggal berapa. Itu sebabnya kita harus memilih tanggal teman-teman. Jadi nggak usah harus di restore ke setelan awal gitu, ke pabrik awal, tapi cukup di restore ke saat dimana saat kita install program yang membuat itu jadi blue screen. Jadi nggak usah harus di restore ke sistem awal di mana saat kita beli, nggak usah. Jadi kita di restore-nya saat kita install program apa. Nah, data yang di C yang hilangnya, yaitu data yang tepatnya data software yang sudah kita install gitu. Kalau mau diinstal ulang lagi tadi jawabannya. Nah, kalau data yang di D sama E itu aman, insya Allah aman nih. Karena restore itu hanya mengembalikan data yang ada di C, di sistem itu kan letaknya di C. Kalau D ini tempat kita menyimpan data. Jadi C itu tempat sistem teman-teman ya. Ini sistem, milik sistem. Jadi sistem di sini C. Kita saat install Windows 7, Windows 10 dan berapapun itu, terus aplikasi apapun itu, software kayak Microsoft Office, misalkan Microsoft Word, itu masuknya ke sistem. Nah, jadi kalau di restore pasti yang hilang itu adalah tergantung tanggalnya tadi. Kalau kita merestore-nya ke tanggal di mana kita saat install Microsoft Office-nya, otomatis Microsoft Office-nya hilang gitu teman-teman ya. Kalau sudah save mode tapi tetap tetap tidak berhasil, ya dicoba dulu lagi dari awal. Ini 1 bulan yang lalu nih Mbak Septiani. Halo Mbak, salam kenal dari saya gitu ya. Kalau sudah save mode tapi tetap tidak berhasil gimana? Nah, berarti dicoba lagi dulu, coba lagi, ikuti dari awal prosesnya. Nah, kemungkinan tetap diinstal, pilihnya coba di tangga yang lain, karena nanti ada pilihan tangga banyak, itu kan diikuti makanya.
Misalkan tanggal 1, 2, 3, 4. Kita install errornya tanggal 4 misalkan. Boleh dicoba ke tanggal 3, tanggal 2. Kalau ini gagal masuk tanggal 2, ini gagal tanggal 1 gitu, teman-teman ya. Ya syukur-syukur bisa langsung di uninstall gitu ya, uninstall ya si programnya itu. Biasanya gitu ya. Kalau sudah diklik sistem restore tapi nggak bisa di-next, itu kenapa kan? Itu berarti ada masalah di mananya ya. Gue ikutin kata lu bang, ternyata berhasil, thanks bang. Oh sama-sama gitu ya, selamat aja kalau berhasil ya. Nah gitu teman-teman ya. Kayak teman-teman perlu kita ketahui juga nih, blue screen juga. Ini blue screen itu terjadi saat kita menginstall tadi kan, saat menginstall program atau software atau aplikasi apapun itu. Nah karena gak cocok makanya dia jadi blue screen. Atau nih yang kemungkinan yang kedua, ini yang dikhawatirkan, terjadi error pada hard disknya error nih. Hard disk error terjadi bisa di bad sector saja, bad sector. Kalau bad sector sih masih bisa dipaksakan untuk diselamatkan datanya. Nah, tapi agak sulit ini, jarang sekali yang bisa ini. Biasanya kalau data-data penting ini bad sector itu hanya, jadi kalau harus begini misalkan yang rusak ini sebelah sini datanya. Nah ini yang mau diselamatkan. Biasanya kalau ada sih beberapa software yang sudah canggih, ada juga yang sudah ahli itu, tapi bayarnya mahal. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan saya gitu ya, kalau datanya hilang itu baru bisa diperbaiki, dan namanya itu di repair. Nah, boleh. Atau juga bisa kita dicoba sendiri aja dulu. Jadi kalau bad sector itu kan ada data C kan, berarti di si hard disk ini yang error itu kan, yang error ini kan terdiri dari data C, D, E kalau yang dibagi 3 nih. Nah sama kita nanti kalau mau tapi dengan catatan ya ada yang hilang gitu, berarti di ini dulu dijadikan apa, hard disk eksternal dulu lah. Dijadikan hard disk eksternal, kemudian di copy data C sama D, E sama E nya. Kalau misalkan nggak penting data D sama E nya, data yang ada di D dan E nya, boleh kita namanya diformat semua, kemudian kita cek yang mana bagian yang error. Nanti yang kita install, yang bagian yang error itu nggak usah dipakai. Jadi C, D, E, nanti ada bagian apa tuh namanya yang nggak dipakai satu. Jadi ini ada, kalau hard disk ini umpamanya ini hard disk, ini jangan dipakai. Nah ini jangan dipakai segini yang error, nanti baru bikin C, D, E. Ini milik C, ini tanpa ini ya, tanpa yang error ini nih, D, E misalkan, boleh begitu. Atau dijadikan hard disk eksternal untuk kita copy data-data yang D, E nya, baru selamatkan dulu data E dan E nya, baru format gitu. Biasanya gitu hard disk error. Yang terakhir ya hard disknya rusak fatal, ini nggak bisa diperbaiki, ini susah nih. Jadi biasanya blue screen itu terjadi karena selain install program, kita juga hard disknya yang bermasalah. Itu ada masalah pada hard disk, berarti tugas kita harus mengganti hard disk gitu. Biasanya karena benturan jatuh misalkan si laptopnya, atau benturan karena terjadi pukulan atau masuk debu, bisa diperbaiki juga debu. Nah, kalau debu sih masih bisa, untungnya dibuka aja, dibongkar laptopnya, kemudian kita perbaiki, ya dipakai sedikit alkohol, kemudian kita pakai tisu, kemudian pakai apa tuh namanya, yang pakai itu namanya tuh yang korek kuping itu ya. Nah dipakai untuk memperbaiki debu-debunya dan kotoran lainnya, begitu teman-teman. Oke teman-teman, barangkali itu saja dulu yang saya berikan kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dalam mengatasi laptopnya yang error blue screen. Silahkan tonton lagi videonya, diikuti dari awal, dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada waktu yang memungkinkan, insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Oke, selamat mencobanya, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.